Silakan duduk seluruh jemaat Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi. Shalom. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang sama selama bulan April, yaitu mengenal Roh Kudus. Juga dengan nats firman Tuhan yang sama di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, amin untuk firman Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel. Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang taat ketika bangsa Israel ada di pembuangan di negeri Babel. Ya. Jadi pesan ini disampaikan pada saat bangsa Israel ada di pembuangan di negeri Babel. Nah, bangsa Israel ada di pembuangan di negeri Babel itu karena dosa dan ketidaktaatan. Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan tindakan kejahatan. Mereka nggak memperdulikan nasihat, nggak memperdulikan peringatan, nggak memperingatkan teguran yang diutus Tuhan melalui para nabi. Mereka terus mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, sehingga hati mereka mengeras. Hati mengeras itu tidak terjadi dalam 1, 2, 3 hari. Hati yang mengeras itu karena jika kita terus mengabaikan peringatan Tuhan, maka hati kita akan mengeras. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, dan dosa bangsa Israel harus dipertanggungjawabkan. Jadi setiap dosa itu ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensi. Jadi pembuangan bangsa Israel ke negeri Babel itu adalah bentuk hukuman Tuhan bahwa Tuhan tidak mengabaikan dosa. Kita mau katakan sama-sama, Tuhan tidak mengabaikan dosa. Ya, Tuhan tidak mengabaikan dosa. Tapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sembarangan menghukum. Ya, sebelum Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Israel, Tuhan sudah memberikan peringatan, Tuhan sudah memberikan teguran, Tuhan sudah memberikan nasihat itu melalui Nabi Yehezkiel. Tapi bangsa Israel terus mengeraskan hatinya. Jadi Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel itu bukan 1, 2, 3 kali, tapi berulang terus. Mereka terus mengeraskan hati sampai benar-benar hati mereka itu mengeras. Kalau dalam bahasa aslinya tuh hati yang mengeras itu hati yang membatuk. Kita bayangkan ya, hati yang membatuk ya, yang dari daging itu jadi batuk, jadi keras. Mereka tuh tegak tengkuk, terus nggak mau mengabaikan perintah Tuhan. Nah, pembuangan bangsa Israel ke negeri Babel ini itu sebagai fungsi untuk kesempatan bangsa Israel itu merenungkan dosa-dosanya dan merenungkan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel di dalam penderitaannya di negeri Babel itu mereka dijadikan budak, mereka dijadikan kerja paksa ya. Waktu pembuangan di Babel membuat mereka tuh sadar akan perbuatan dosa-dosa mereka dan membuat mereka menyesali. Dan mereka mau mendengarkan nasihat dari Nabi Yehezkiel untuk kembali ke jalan Tuhan. Setelah mereka melalui penderitaan ya, melalui siksaan mungkin ya, mereka tuh baru menyesali. Setelah dihukum Tuhan, mereka baru menyesali ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan mengampuni bangsa Israel dan memulihkan keadaan mereka.
dengan memberikan yaitu hati yang baru, roh yang baru, hati mereka yang keras Tuhan jadikan hati yang taat. Tuhan ganti dengan hati yang taat sehingga terjadi pemulihan rohani. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Waktu bangsa Israel dibuang ke negeri Babel itu lama ya, itu selama 50 tahun atau 70 tahun saya lupa. Jadi negeri mereka itu sudah hancur, ya. Kota mereka itu sudah berantakan. Karena waktu Raja Nebukadnezar datang, mereka udah diserang habis-habisan, mereka ditawan, mereka dibawa ke negeri Babel. Jadi selama 50 tahun itu, wow, bagaimana negeri mereka? Jadi Tuhan tuh bukan saja memulihkan keadaan rohani mereka, tapi Tuhan juga memulihkan keadaan negeri mereka. Tuhan itu sangat memperhatikan umatnya. Jadi Tuhan pulihkan negeri mereka, memberikan bangsa Israel kekuatan untuk membangun kembali negeri mereka, membangun tembok-tembok yang runtuh, membangun pintu-pintu gerbang yang sudah terbakar. Dan Tuhan juga memulihkan keadaan tanah mereka, tanah yang gersang, kering, kerontang, Tuhan pulihkan sehingga mereka bisa menanam kembali sebagai kebutuhan hidup mereka. Tuhan juga pulihkan hewan ternak mereka sebagai makanan mereka. Jadi kalau kita perhatikan ya, Tuhan kita tuh luar biasa, anugerahnya tuh luar biasa. Dia bukan pulihkan kehidupan rohani kita, dia juga menjaga kita, dia memelihara kita, dia memulihkan kebutuhan hidup kita juga. Jadi dia mengadakan transformasi yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita sudah menyesali dosa-dosa kita, kita menyesali semua tegak tengkuknya kita, Tuhan pulihkan secara luar biasa. Amin. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Jika kita menyadari dosa-dosa kita, ya, dan kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan juga akan memulihkan keadaan rohani kita, bahkan keseluruhan dari kehidupan kita, baik itu rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, ya, pendidikan, hubungan dengan sesama, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang benar-benar yang sangat memperhatikan kehidupan kita. Dia bukan memberi pengampunan, tapi juga dia memelihara hidup kita. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia selalu punya cara ya untuk membawa umatnya, untuk membawa anak-anak kembali kepadanya. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama, Tuhan itu caranya itu untuk membawa umatnya kembali kepadanya itu, Tuhan itu mengutus para nabi. Tuhan itu mengutus para nabi untuk memperingati, untuk menegur, dan untuk menasehati semua umatnya. Contoh, Nabi Samuel, ya, dia menegur Saul karena ketidaktaatan akan perintah Tuhan. Tapi kita tahu bagaimana respon Saul. Nabi Nathan menegur Daud karena dosa perzinahan dan pembunuhan. Tapi kita tahu bagaimana respon Daud. Nabi Elia, dia menegur Raja Ahab dan Ratu Isabel itu karena menyembah Baal. Kita juga tahu bagaimana respon Ahab dan Ratu Isabel ini. Jadi setiap teguran Tuhan, setiap peringatan Tuhan, setiap nasihat Tuhan itu tergantung semua dari respon kita. Respon kita bagaimana? Ada yang langsung sadar dan dia kembali kepada Tuhan. Ada yang mengeraskan hati sampai dia mengalami hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan ini gak jahat ya Bapak Ibu. Hukuman Tuhan itu untuk kita kembali kepadanya supaya kita mendapatkan keselamatan kekal. Tuhan memperingati, ada yang tegak tengkuk. Nah, jadi tergantung kepada respon kita. Kita mau kenali yuk Tuhan kita, bagaimana dia memperingati kita, bagaimana dia menasihati kita, bagaimana dia menegur dosa kita. Kita mesti punya kerendahan hati. Kerendahan hati membuat kita peka dan kita mau kembali ke jalan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, dalam perjanjian baru Yesus menegur dosa orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat. Kita tahu respon mereka.
Yesus juga menegur para pengikutnya, sehingga para pengikut ini bertobat dan mereka mengerti pesan-pesan Yesus. Jadi kita kenalin ya, responnya itu berbeda. Nah, saat Yesus naik ke surga, dia meminta Bapa untuk mengirim rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk menegur dosa dan menginsyafkan orang berdosa. Nah, seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan punya cara untuk kita selalu kembali ke jalannya, dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai saat ini. Waktu Yesus gak ada lagi di dunia ini, Yesus meminta Bapaknya mengirimkan rohnya untuk diam di dalam diri kita, untuk memperingati kita, untuk menegur kita, untuk menasehati kita, bahkan selama-lamanya. Perlu kita ketahui, Bapa bukan cuma mengirim seorang penolong, bukan mengirim rohnya, yaitu Roh Kudusnya, tapi Bapa sudah memberikan juga anaknya, Yesus Kristus. Bapa caranya luar biasa untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi saya mau katakan begini, karena kasihnya, Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya yang dia kasihi, untuk mati menebus dosa-dosa kita semua. Saya merasakan penderitaan Bapak. Dia punya anak cuma satu yang dia kasihi, yang tunggal dia berikan untuk mati buat kita semua. Bagaimana perasaan kita? Dia serahkan anaknya kepada musuhnya untuk mati. Bagaimana perasaan Bapak? Kita bisa bayangkan ya. Terus Yesus karena kasihnya, dia mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita semua. Meskipun Yesus tahu penderitaan pada saat dia mati itu sangat mengerikan, itu sangat hebat, tapi Yesus lakukan. Yesus yang tanpa dosa, Yesus yang kudus, Yesus yang suci, dia melakukan itu semua karena kasihnya. Roh Kudus karena kasihnya, dia mau tinggal selama-lamanya di dalam diri orang berdosa. Saya bayangkan ya, Roh Kudus, Roh yang suci, Roh yang tanpa cacat, tanpa celah, dia mau tinggal di dalam diri kita orang berdosa. Bayangkan, enak gak? Gak enak loh, gak kerasan loh, gak betah loh, ya kan? Sangat bertentangan. Jadi semua itu Allah lakukan, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu semua karena kasihnya yang begitu besar pada kita semua. Hendaknya kita meremah ini semua. Hendaknya kita hidup menurut ketetapannya. Kalau saya bayangkan waktu saya merenungkan firman ini, itu sampai saya punya saya hampir sedikit merinding ya. Saya bilang, wah, luar biasa, keren sekali penyelamatan Bapak. Caranya untuk menyelamatkan kita tuh luar biasa. Kenapa sih kita masih mau hidup? Masih mau hidup di luar kehendaknya, masih mau hidup di hidup mengikuti keinginan daging. Ya. Jadi kita mesti mengerti begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Kita mau rema, yaitu satu firman Tuhan kita akan baca bersama-sama di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah tidak asing lagi, tapi ini sering kita ya sudahlah ayat ini begitu. Tapi kita mau rema ayat ini sebagai bukti bahwa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus nggak menebus kita dengan maksudnya dengan hal yang kecil, tapi dia melakukan hal yang besar untuk menebus kita. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini semua karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kita mendapatkan keselamatan. Ya, jadi
Bapa itu nggak memberikan yang nggak terbaik dulu dari dia. Bapa memberikan anaknya yang setara dengan dia. Yesus setara dengan Bapa. Terus Bapa memberikan Roh Kudus juga yang setara dengan dia, yang sama dengan dia. Jadi kalau kita mau merangkum, artinya Bapa tidak berikan yang kurang dari dirinya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Bapa memberikan dirinya. Jadi Bapa nggak memberikan yang kurang dari dirinya untuk menyelamatkan hidup kita semua. Itu semua karena begitu besar kasih Allah akan kita. Nah, sekarang apa balasan kita kepada Allah yang sudah sangat mengasihi kita dan begitu rupa mempunyai cara untuk kita terus kembali kepadanya, yang begitu mengasihi kita, hukumannya membuat menyadarkan kita, ya. Jadi dia tuh luar biasa sangat memikirkan hidup kita. Apa balasan kita? Kita hiduplah dipimpin oleh Roh-Nya. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus-Nya yang sudah Dia berikan dan yang sudah ada dan yang mendiami diri kita, supaya pengorbanan Allah tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Amin. 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 Ya, jadi Allah Bapa menginginkan kita hidup dipimpin oleh Roh-Nya, sampai Dia memberikan Roh-Nya ke dalam hati kita, menyertai kita selama-lamanya, gak pernah meninggalkan kita, supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa hidup benar, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tahu ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita menerima Roh Allah, yaitu Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu tidak menetap tinggal di dalam diri seseorang. Roh Kudus itu bisa meninggalkan seseorang. Tapi di dalam Perjanjian Baru, kita bersyukur, kita bersukacita, ya, Roh Kudus tinggal menetap selama-lamanya di dalam diri kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Sejahat apapun kita, setegar tengkuk apapun kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus pahami, masa kita di dalamnya ada Roh Kudus, kita hidup sembarangan. Masa kita hidup di dalam diri kita ada Roh Kudus, kita melakukan perbuatan jahat. Dia sudah berkorban banyak untuk kita. Amin. Nah, sekarang siapa Roh Kudus yang tinggal menetap di dalam diri kita? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Bapa, dari Allah Tritunggal, yang memiliki kuasa dan kemuliaan setara dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Jadi saat ini Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita ini, itu Dia punya kuasa, punya kemuliaan di dalam diri kita. Kita mau sadari yuk. Jadi gak sembarangan loh, Bapa tuh memberikan kita bukan sejumlah harta yang bisa habis, ya, bukan sejumlah makanan yang gak akan ada sisa, tapi Bapa menyediakan yang kekal, bahkan yang memiliki kuasa, memiliki kemuliaan setara dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Amin. Hendaknya kita bersyukur. Amin. Ya, kita tahu ya, di dalam Alkitab begitu banyak janji-janji Tuhan untuk kita semua, ya. Tapi dari semua janji Tuhan, ada satu janji Tuhan yang paling indah di dalam kehidupan kita, yang paling penting di dalam kehidupan kita, yaitu God with us. Allah beserta kita, bahkan selama-lamanya. Kita harus sadar, Allah beserta kita. Masa sih kita tega, kita melakukan perbuatan jahat? Masa sih kita tega melakukan hal-hal yang kotor? Masa sih kita tega melakukan hal-hal yang najis? Tuhan sudah memberikan yang paling indah dalam dirinya, God with us, Allah beserta kita, bahkan selama-lamanya. Nah, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita adalah suatu materai dari Allah, bahwa kita milik Allah.
Jadi luar biasa ya. Kita ini semua milik Allah, Bapak Ibu. Kita semua ini milik Allah. Allah yang luar biasa. Kita kenali diri kita milik Allah. Jadi jangan terintimidasi. Jangan bisa ditipu si iblis. Kalau kita menghadapi masalah, kita kadang-kadang kita suka terintimidasi. Kita salah, kita mau berguna. Hei, saya mau katakan, kita milik Allah. Udah ada materai bahwa kita ini milik Allah. Jadi hendaknya kita memakai kuasa itu melawan intimidasi, melawan kuasa-kuasa iblis. Iblis, kami milik Allah yang luar biasa. Ada kuasa dan kemuliaan di dalam diri kita. Amin. Ya, terus pemeteraian oleh Roh Kudus itu merupakan tanda jaminan. Tanda jaminan bahwa orang percaya akan memperoleh keselamatan kekal. Jadi nggak sembarangan loh. Roh Kudus itu dalam diri kita itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Jadi pemeteraian oleh Roh Kudus merupakan tanda jaminan bahwa orang percaya itu akan memperoleh keselamatan kekal. Luar biasa Bapak Ibu. Kita itu udah dijamin sama Tuhan bahwa kita itu akan hidup, mendapatkan hidup kekal. Jadi ayo kita gunakan yang sudah Bapak berikan itu dengan hidup benar, dengan hidup kudus, dengan hidup sesuai dengan jalannya. Nah, menjadi milik Allah, dikatakan kan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita adalah suatu materai dari Allah bahwa kita milik Allah. Nah, menjadi milik Allah artinya hidup kita bukan untuk diri sendiri. Kita harus hidup untuk Allah dan kemuliaannya. Yang mau katakan amin? Amin. Ya, seperti Roma 14 ayat 8 dikatakan. Roma 14 ayat 8 kita akan baca bersama-sama. Roma 14 ayat 8. Ya. Roma 14 ayat 8. 3, 2, 1. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah Milik Tuhan. Yes, kita milik Tuhan. Ya. Jadi kalau kita milik Tuhan, jangan mengikuti dunia. Ya. Jangan mengikuti keinginan daging. Nggak cocok buat kita. Ya. Itu nggak matching. Kalau kita milik Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan. Ya kan? Ya. Itulah yang cocok buat kita. Karena kita milik Allah yang luar biasa loh. Ya kan? Dunia nggak ada apa-apanya. Keinginan dosa nggak ada apa-apanya. Kita ditebus oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya kan? Kita ini milik Allah. Gak bisa dibayar dengan apapun diri kita. Bapak Ibu, dia sudah membayar dengan darahnya yang mahal, yang begitu menderita. Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang luar biasa, yang sangat menderita. Jadi sekali lagi, sebagai milik Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan pimpinan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini akan memimpin hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dengan firman Tuhan, seperti mata uang. Dia tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengilhami para nabi untuk menulis Alkitab. Kita tahu ya, Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu matching ya. Itu tuh kontras, itu apa? Cocok banget. Padahal itu ditulis dari zaman yang berbeda, orang-orang yang berbeda, budaya yang berbeda, tapi bisa sinkron. Ya. Itu karena Roh Kudus, Ya. karena karya Roh Kudus. Ya. Nah, tapi gak usah khawatir Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Memang tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa menggenapi firman Tuhan. Jadi kita, makanya Bapak mengirimkan Roh-Nya, nggak tanggung-tanggung tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Tapi saya mau ngomong gini, seringkali
Seringkali kita nggak sadar ya, ada roh di dalam diri kita, ada roh Allah, ada roh kudusnya. Seringkali kita nggak sadar. Kita ngomong sembarangan, kita nggak sadar ya. Kita kadang-kadang mikir sembarangan ya, yang membuat hati orang terluka. Kita berpikir negatif. Tahu nggak Bapak Ibu? Saat kita begitu, kita sedang membuat Roh Kudus bersedih. Kita sedang membuat Roh Kudus berduka. Dan kalau itu dilakukan terus menerus, Roh Kudus akan padam. Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi dia akan padam. Kalau dia padam, kita nggak akan lagi mendapatkan kekuatan penuh darinya. Kita nggak akan lagi mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Jadi ayo, kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa di dalam diri kita ini ada roh yang luar biasa. Ada roh yang mempunyai kuasa dan kemuliaan yang bisa kita pakai. Amin. Amin. Ya. Ya. Saya mau cerita begini. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, Bu Rahel, bolehkah dosa enggak kalau saya kepit dan catut uang suami? Saya bilang, maksudnya apa Bu? Itu bahasa emak-emak ya. Maksudnya apa Bu? Begini loh Bu Rahel, saya kan dikasih uang sama suami saya untuk bayar uang sekolah. Itu saya catut-catutin. Saya bilang, catutin itu maksudnya ibu mengambil uang suami. Iya, jadi begini katanya, uang sekolah anak kan 1 juta. Saya bilang suami saya 1,5 juta. 2 anak jadi 3 juta. Lumayan kan? Saya bilang, wow. Terus bayar pembantu ART ya, asisten rumah tangga, dia punya pembantu dalam 2 juta. Saya bilang 2,5 juta. Bayar listrik, air telepon 1,5 juta. Saya bilang 2 juta. Dan lain-lainnya saya mark up semua. Saya agak kaget juga ya. Hah? Kalau gitu gue banyak uang ya? Dia bilang. Saya kaget ya. Terus dia bilang, ya, saya banyak uang. Saya bilang, wow. Tapi uang itu hasil dari ibu bohongin bapak kan? Iya. Wah. Terus saya bilang ibu ini, firman Tuhan kan mengatakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Tunduk itu berarti menghormati kan Bu? Iya, menghormati. Kalau ibu bohongin suami ibu atau ibu menipu suami ibu, itu berarti menghormati nggak? Enggak sih. Karena nggak apa-apa kali Bu Rahel, karena suami saya pelit. Aduh, saya tambah bingung ya. Oh gitu caranya kalau suami pelit? Saya bilang ya, saya bilang di dalam Tuhan dosa adalah dosa loh Bu. Ya, saya katakan begini, berbohong atau menipu itu adalah berbohong atau menipu itu dapat merusak kepercayaan suami. Susah loh kalau kita nggak dipercaya suami. Saya bilangnya, bahkan lebih lagi berbohong atau menipu itu bukan merusak kepercayaan suami dan merusak itu pernikahan kita. Saya bilangnya untuk merusak kehidupan pernikahan kita. Karena kepercayaan itu mahal harganya Bu. Jangan lakukan lagi. Ya. Jadi, ya saya nggak sadar ya Bu ya. Saya nggak sadar lu bisa begitu katanya. Saya pikir nggak apa-apa katanya gitu kan. Aduh, jadi dari cerita ini saya mengambil kesimpulan berapa banyak dari kita yang nggak sadar mendukakan Roh Kudus, membuat Roh Kudus bersedih, ya, mengajak Roh Kudus melakukan hal-hal yang tidak baik. Pasti Roh Kudus tuh bertentangan sekali, ya. Nah, jadi kita mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kita mau satu keluarga kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saya mau mengingatkan di sini juga saya juga mengingatkan diri saya, kita mengingatkan istri-istri jangan melakukan hal yang sekecil apapun kepada pasangan kita. Karena firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 18, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, bukan di dalam manusia loh. Di dalam Tuhan. Nah, satu lagi kita baca di Efesus 5 ayat 22. Bapak Ibu boleh baca Efesus 5 ayat 2, 3, 2, 1.
istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan loh. Jadi ini suatu peringatan buat ibu-ibu, buat istri-istri, bahwa kita tuh harus menghormati suami seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Bang Rika sudah ngomong-ngomong aja tuh. Ya, jadi kita harus menghormati suami itu seperti kepada Tuhan. Jadi bohong kecil, bohong besar, membohongi suami mungkin dalam hal kita pergi, kita memberikan ruang kepada keluarga, atau kita hangout dengan teman dan itu bohong-bohong itu tanda kita tidak menghormati suami. Artinya kita juga tidak menghormati Tuhan. Ayo belajar jujur. Gak ada namanya dosa kecil, dosa besar. Semua dosa adalah sama. Seperti kemarin Bapak Gembala kita katakan, semua dosa sama di mata Tuhan. Jangan dari hal yang kecil kita gak sadar, dari hal yang kecil kita enjoy terus melakukannya sampai kita membuat Roh Kudus kita padam. Jangan ya Bapak, ibu-ibu semua. Ya, saya mengingatkan ibu ini jangan lakukan lagi. Dia bilang, ya gimana juga ya Bu ya. Saya kadang-kadang juga nombok-nombok katanya ya. Ya suami gak mau ngerti Bu. Suami gak mau ngerti karena dia pelit banget. Jadi saya sudah tanggung sendiri. Saya kan gak kerja. Ya saya sedikit merenung waktu dia ngomong begitu ya. Saya sedikit merenung, lalu saya diingatkan satu ayat firman Tuhan yang bilang kita harus berbuat baik sepanjang umur hidup kita loh ibu-ibu kepada suami. Kita mau baca di Amsal 31 ayat 12. Amsal 31 ayat 12 kita akan baca bersama-sama. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya ini siapa? Istri. Jadi istri berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi firman Tuhan gak mengatakan kalau suami pelit udah jahat aja. Gak mengatakan begitu ya. Jadi saya mengingatkan ibu ini, Tuhan gak bilang kalau suamimu pelit kamu boleh bohongin dia, kamu boleh tipu-tipu dia. Enggak Bu. Tapi Tuhan bilang berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Titik. Gak ada embel-embel. Kalau suami begini, tidak. Nah, jadi ayo kita mulai dari keluarga kita. Kita mau nih para di dalam keluarga kita mulai mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kita istri-istri mulai melakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun kondisi suamimu kita lakukan firman Tuhan. Saya mau tanya kepada ibu-ibu semua, mudah nggak berbuat baik, nggak berbuat jahat sepanjang umur kita kepada suami? Mudah atau tidak? Tidak. Kalau suaminya galak, ya, kasar, pelit, nggak bertanggung jawab, ya, suka ngatain dengan kata-kata yang pedas, itu sangat sulit kita untuk tidak berbuat jahat sepanjang hidup kita ya. Buat jahat itu bukan bisa berarti kita membunuh, bukan ya. Berbuat jahat itu dalam arti yang dari hal kecil-kecil itu kita akan mempunyai nanti kebencian sampai dendam. Itu sangat mendukakan Roh Kudus. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi dari hal kecil kita nggak boleh nih namanya nih kita benci suami kita nggak bereskan, lalu kita sakit hati, kita dendam, dan hati kita keras. Nah itu yang tidak boleh. Roh Kudus mau akan padam. Nah, tapi mudah kita melakukan ini kalau suami kita baik, ya, bertanggung jawab, wah loyal sama kita, ya, wah luar biasa mengasihi kita. Nah itu baik. Tapi firman Tuhan nggak pernah salah. Karena apa? Kita wanita ini diciptakan sebagai penolong. Berarti penolong kita diberikan roh yang mempunyai kekuatan yang melebihi dari apapun tindakan suami kita. Jadi kita bisa menolong
Ya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau secara dunia itu istri udah digebukin, udah diselingkuhin, masih aja nggak mau tinggalin suami. Kalau kita pakai kekuatan kita nggak bisa. Kekuatan Tuhan nggak masuk akal. Jadi kita pakai kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Apalagi seorang wanita, dia spesial, dia seorang penolong. Dia akan sanggup menolong suaminya, apapun itu suaminya. Mau suaminya pelit, gak pernah ngasih duit, gak pernah apa, semuanya dia sanggup. Karena kalau kita mengikuti keinginan roh, kalau kita mengikuti pimpinan roh, kita berfungsi itu sebagai penolong yang bisa menolong suami kita, memberi, kita bisa melalui semuanya apapun kondisi suami kita yang tidak baik kepada kita. Amin. Amin ibu-ibu. Amin. Ya, jadi kita lakukan bagian kita menggenapi firman Tuhan. Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan mengubah suami kita. Amin. Kita terus nanti lama-lama dia meleleh. Wah ini orang, ini istri udah saya gini, dia meleleh. Jadi akhirnya kita akan ditaruh di hatinya. Amin. Kita mulai dari keluarga kita, karena dari semua sesuatu itu harus dimulai dari keluarga kita, baru kita menuju keluar, ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita udah kuat, ya udah Tuhan saya lakukan untuk kamu. Kalau kita udah lihat suami kita, aduh kamu kok masih gini, lakukan untuk Tuhan. Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, luar biasa pengorbanan. Kita lakukan untuk Tuhan. Itu akan memberikan kita kekuatan. Amin. Nah, kalau di dalam keluarga, istri-istri kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan pimpinan Tuhan. Suami-suami harus lebih lagi, karena engkau kepala. Amin. Kita melihat untuk sekarang untuk suami-suaminya. Kita melihat di Efesus 5 ayat 25. Suami-suami saya minta baca ayat ini. 3, 2, 1. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Satu lagi, Efesus 5 ayat 28. Kita balas dendam dari ibu-ibu ya. 3, 2, 1. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Dia tuh gimana ya, kalau saya pelajari, luar biasa. Nah, dikatakan suami itu mengasihi istrinya itu seperti Tuhan mengasihi jemaat yang sudah menyerahkan dirinya loh. Mau disalib, bapak-bapak? Ya, seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Kita tahu ya bagaimana Yesus mengasihi jemaatnya. Dia mau berkorban luar biasa. Dia sampai menderita di kayu salib dengan luar biasa. Tapi saya mau katakan, bapak-bapak, engkau tidak sampai disalib, ya kan? Jadi berkorbanlah untuk istrimu. Apa arti berkorban? Arti berkorban itu, jadi suami itu mau peduli gitu loh sama istri, ya, mau berkorban pikiran, waktu, tenaga. Jangan pikir begini loh. Saya kepala keluarga, tugas saya tuh hanya mencari uang. Urusan itu semua istri. Wah, itu membuat Roh Kudus itu bersedih. Tugas suami juga memelihara keluarganya, karena kau kepala. Ya kan, kau kepala, kau nabi, kau raja, kau imam. Kau harus mengayomi keluarga kamu. Jadi berkorbanlah untuk istrimu, berkorban untuk waktumu, berkorban untuk tenagamu, pikiranmu. Apa artinya berkorban untuk waktu? Kalau engkau lagi libur, bantulah istri. Amin. Jangan mau hongkang-hongkang kaki aja, istri pun juga capek. Bukan karena dia nggak cari uang, dia juga capek. Itu pekerjaan rumah tangga tuh gak ada beres-beresnya loh.
Saya tuh kalau dari pagi sampai jam 11 itu pasti dari ujung rumah sampai ujung rumah. Boleh tanya suami saya ya, bikin sarapan pagi ya, bikin apa, udah bersihin kamar. Saya ada mbak tapi saya nggak kasih itu. Mbak saya itu mencuci, gosok, nyapu, ngepel saja. Yang itu semua saya urus sendiri. Belum lagi belum kita tuh juga bantu suami ya kadang-kadang ya kan. Jadi belum lagi kita memikirkan anak. Itu luar biasa loh pekerjaan rumah tangga. Saya pernah bekerja. Saya bekerja di kantor tuh lebih dari 17 tahun di satu perusahaan saja. Itu sama rumah tangga. Saya bilang suami saya, waduh, kalau udah pulang kantor tuh kayaknya udah gak ada kerjaan. Tapi waktu saya jadi ibu rumah tangga bener-bener, itu saya bilang, kok gak habis-habisnya ya sampai malam ya. Ada aja yang dikerjain. Entah ngeberesin meja lah yang ini, entah beresin piring, entah beresin dapur. Entar kepikiran, aduh siapin apa untuk suami ada di rumah untuk ini. Kayaknya udah ngeberesin. Kalau waktu saya ke kantor, saya tinggal ngatur, mbak, ntar siapin ini, siapin ini. Kok kayaknya lebih enak ya Pak. Jadi suami-suami tolong siapkan waktu untuk membantu istrimu, luangkan waktu. Pikiran, bagaimana pikiran? Coba tanya kesulitan istrimu apa, keluhan-keluhannya apa. Jangan cuma sekedar kasih uang, udah beres. Tuh Roh Kudus sedih loh. Kita mesti, apa sih keluhan kamu mah? Karena banyak ibu-ibu yang kenapa, karena mental health ya. Anak yang gak bisa diurus, gak berantakan, rumah berantakan, ini berantakan, suami gak mau peduli. Itu stres loh istri. Tapi kalau suami mau terlibat, itu luar biasa loh dia. Ya, suami hanya terlibat, kasihani istrimu, berkorban untuk suamimu. Berkorban untuk istrimu, seperti Yesus berkorban untuk jemaatnya. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, kasihlah seperti tubuhmu sendiri. Jadi saya mau katakan, ayo yang pintar suami-suami. Kalau engkau tidak mengasihi istrimu, berarti engkau tidak mengasihi dirimu sendiri. Apa artinya mengasihi istrimu sama seperti tubuhmu sendiri? Jaga istrimu seperti engkau menjaga dirimu. Lindungi dia seperti engkau melindungi dirimu sendiri. Amin. Jaga dia, kesehatannya kau perhatiin. Ya, jangan pelit-pelit. Ya. Terus apalagi? Lindungi dia. Tanya kamu mau pergi kemana, nanti perginya sama siapa, peduli gitu ya. Jadi saya mau katakan pengorbanan itu kecil. Kalau engkau benar-benar disuruh berkorban seperti Yesus, wow, bisa bayangkan? Ya udah jangan bayangkan, karena gak akan pernah terjadi. Istrimu, istri yang mengasihimu, gak mungkin suruh kau salibkan dia. Ya. Jadi saya mau katakan begini, pelit sama istri itu mengasihi istri gak? Bapak-bapak ada yang bisa jawab. Pelit sama istri artinya mengasihi istri tidak? Tidak. Kasih identik dengan memberi. Jangan buka celah istrimu melakukan perbuatan dosa, bapak-bapak. Kalau kamu pelit, kasihan, apalagi dia nggak kerja. Apalagi dia nggak kerja, itu mengatur keuangan kadang-kadang banyak hal yang tak terduga. Banyak hal yang kita nggak bisa bayangkan, keluar, tahu-tahu habis di pertengahan bulan. Suami gak mau ngerti, kamu bayangin gimana istri gak stres. Ya kan? Jadi ayo, suami-suami peduli sama istri, jaga istrimu, rawat istrimu. Ya, loyallah pada istrimu. Amin. Amin. Nah saya mau katakan begini, ketika suami istri dari hari ke sehari mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka anak-anak keturunan itu akan mengikuti juga dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena satu keluarga itu seperti sebuah sistem. Satu orang mengikuti pimpinan Roh Kudus, itu satu keluarga sampai keturunan akan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seisi keluarga, seisi rumah diselamatkan. Amin. Jadi ayo kita lakukan, mulai dari diri suami-suami, diri istri-istri. Kita sadar ada Roh Kudus. Kita sadar jangan dibikin dosa kecil, dosa besar.
itu saudara terus kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saat kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, itu kita akan hidup kesehatian, kesatuan, kesepakatan. Indah kan? Kita akan hidupin kesatuan, kesehatian, kesepakatan. Dan saat kita terus mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita satu keluarga cakap menanggung segala perkara. Karena apa? Ada kekuatan yang dari dalam. Seperti Filipi 4 ayat 13 berkata, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita menghadapi masalah, kita perlu apa sih? Apakah kita perlu uang? Apakah kita perlu harta? Tidak. Kita perlu kekuatan yang dari dalam. Ya kan? Gak berlaku tuh duit kita tuh gak bisa beri kekuatan. Harta kita tuh gak bisa beri kekuatan. Kita perlu kekuatan dari dalam. Bagaimana kalau Roh Kudus kita padamkan? Dia gak ada kekuatan lagi buat kita. Ayo makanya kita bikin Roh Kudus setiap hari aktif. Jangan sampai rohmu padam. Jadi pada saat kita mengikuti terus pimpinan Roh Kudus, kita akan cakap menanggung segala perkara. Bapak-bapak, engkau cakap di dalam pekerjaanmu. Apapun masalah rintangan, engkau akan cakap. Di dalam pelayananmu, di dalam pergaulanmu, di dalam hubunganmu dengan relasi-relasimu. Amin. Ibu-ibu, engkau akan cakap menanggung segala perkara. Bagaimanapun kondisi suamimu, bagaimanapun kau mengatur keuangan, engkau mengatur anak-anakmu, kau mengatur keluargamu, kau akan cakap menanggung segala perkara. Anak-anak kita akan cakap menanggung segala perkara. Itu yang harus kita harapkan. Mereka itu akan cakap menanggung segala tuh bully-bully mereka, segala pergaulan mereka, pendidikan mereka, bahkan nanti kehidupan mereka akan cakap menanggung segala perkara. Karena roh yang di dalam, karena roh yang memberi kekuatan di dalam hatinya, bukan engkau Bapak Ibu. Engkau tidak bisa jaga anakmu 24 jam. Engkau tahu dia ada di pergaulan mana? Engkau tahu apakah pergaulan dia benar? Engkau tahu dia ada dalam pekerjaan apakah dia benar? Tidak. Roh Kudus yang tahu. Roh Kudus akan memberitahu dia, sehingga dia cakap menanggung segala perkara untuk menghindari yang tidak baik, di mana yang baik yang tidak baik, menghindari yang salah. Itu yang diperlukan anak-anakmu. Jadi ayo suami istri, saya mengencourage semua Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh jemaat Tuhan di tempat ini untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya engkau melihat anak-anakmu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, Roh Kudus bukan saja memberikan kekuatan, bukan saja pada saat kita menghadapi rintangan, masalah, pergumulan, permasalahan, dia bukan saja memberikan kekuatan, tapi dia juga memberikan damai sejahtera dan sukacitanya. 9 buah roh itu karya Roh Kudus. Dia akan memberikan damai sejahtera, sukacitanya. Jadi kita tuh waktu kita menghadapi problema besar, kita menghadapi pergumulan yang hebat, kita tuh nggak merasa berat gitu, nggak merasa yang terlalu yang gimana. Karena ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memenuhi hati pikiran kita. Ada sukacita Tuhan yang dari dalam itu mendorong kita untuk terus bisa bersukacita. Amin. Itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Jadi kita butuhkan Roh Kudus. Jangan buat Roh Kudus bersedih, apalagi berduka, apalagi padam. Bagaimana caranya? Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Kenali kuasanya, kenali kemuliaannya, supaya kau bisa pakai kuasa dan kemuliaannya. Baca firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan, itu panduan hidup kita. Karena kita milik Kristus. Firman adalah Allah sendiri. Kalau kita milik Kristus, kita harus dekat dengan firman-Nya. Jadi saya mau katakan sekali lagi kepada kita semua, khususnya kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Roh Kudus itu menghasilkan 9 buah roh. Ya. Kita ini adalah pembentukan karakter.
Nah, hanya Roh Kudus yang bisa mengubah karakter kita, sehingga kita memiliki 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Dan karya Roh Kudus bukan saja kita menghasilkan buah roh, kita juga mengenali karunia-karunia roh. Kita kenali, kita ada karunia apa? Karunia melayani. Melayani bidang apa? Karunia bernubuat, karunia memimpin, karunia memuji, karunia mengajar, dan lain sebagainya. Dekat dengan firman Tuhan. Ayo, kita dekat dengan Roh Kudus, kita dekat dengan firman-Nya. Dia akan memberitahukan. Ambil bagian, karena hidup kita Tuhan mau juga untuk melayani. Dengan melayani, kita juga mengerjakan keselamatan kita. Dengan melayani, banyak orang bilang dengan melayani itu kita seperti mempersiapkan kehidupan kekal kita. Jangan kita habis di dunia ini kita nggak ada persiapan. Ada persiapan. Amin. Kenali karunia-karunia roh, berubah menghasilkan 9 buah roh. Itu semua karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mari kita mengenali, kita dekat dengan Roh Kudus, kita mau mengikuti pimpinannya. Hari ini kita mau komitmen. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita mau sehati di dalam doa. Bapa, sungguh besar kasih-Mu buat kami semua, Tuhan. Bapa, Kau berikan anak-Mu. Bapa, Kau berikan Roh-Mu. Yesus, Kau mau mati buat kami. Roh Kudus, Kau mau tinggal di dalam diri kami. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami gak sadar, Bapa. Kami kurang memahami arti pengorbanan-Mu. Kami terus membuat Engkau bersedih, membuat Engkau berduka. Ampuni kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun, selalu mengampuni kami. Engkau punya cara untuk mengubahkan kami, untuk membawa kami kembali ke jalan-Mu. Kami percaya, Tuhan, Engkau punya cara untuk memimpin hidup kami, untuk mengikuti kehendak-Mu. Hari ini, Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau rendahkan hati kami, Tuhan. Kami mau merendahkan diri. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Kami butuh roh pimpinan-Mu. Kami mau dipimpin oleh-Mu. Kami buka hati kami. Kami buka pikiran kami. Mulai dari keluarga kami, Bapa. Kami suami istri saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga anak-anak kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya saat keluarga diberkati, generasi diberkati, gereja diberkati, bangsa kota diberkati, bangsa diberkati, Bapa. Bapa, mampukan kami memakai kuasa-Mu yang ada di dalam diri kami untuk menentang segala dosa, untuk menentang intimidasi-intimidasi. Tolong kami, Tuhan. Bantu kami, Bapa. Kami berserah kepada kehendak-Mu. Kami mengucap syukur mempunyai Bapa yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami percaya saat ini kekuatan ilahi-Mu, kemampuan ilahi-Mu akan kami rasakan lebih lagi, dan kami bisa pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, mulai dari keluarga kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Hamba-Mu sudah selesai bicara, tapi hamba-Mu percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus telah memateraikannya, sehingga kami akan mengingat arti pengorbanan-Mu. Kami akan sadar Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami. Kami akan mau mengikuti pimpinan-Nya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Tidak ada kata yang kami bisa ungkapkan rasa terima kasih kepada-Mu, selain kami memberikan hidup kami. Kami mau melayani-Mu dengan setia sampai akhir hayat hidup kami, Tuhan. Kami akan melakukan sebisa apa yang kami lakukan.
Biar roh-Mu yang selalu membantu, yang selalu menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman. Itu suatu anugerah buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yes, semua diberkati oleh firman-Nya ya. Dibawakan oleh namanya Rahel Haris. Kami dari GBI Citra Suparno Citra mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahel Haris atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami mengundang kembali untuk beribadah kembali di sini di jam yang sama. Sebelum kita memberikan persembahan, kita baca satu ayat firman Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yes, kita percaya ya. Yang sedikit kesaksian aja. Selama setahun terakhir ini kita tahu saya kerja di dunia IT ya, gitu. Dan tapi dunia ini ya, saya cuma bagian supportnya aja, bukan bisnis utamanya. Bapak Ibu tahu kan, setahun 2 tahun terakhir ini semuanya pemecatan. Tim saya dari 100 orang ya waktu itu ya, sekarang tinggal 2. Yes gitu. Jadi saya setahun ini bisa dibilang mungkin setahun terakhir lah ya, hidup dalam kekhawatiran lah. Waduh, saya bisa kerja lagi kan? Saya bisa hidupin anak istri saya kan? Gitu. Tapi ya kita percaya. Oleh karena Tuhan kita dimampukan, kita dimuliakan hanya oleh Dia. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak telah memberikan firman di sini Bapak. Kau telah memberikan kesempatan Bapak bagi kami Bapak untuk memberikan yang terbaik Bapak. Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapak, yang menggantikan berkali-kali lipat Bapak. Kami yakin Bapak persembahan ini Bapak untuk kemuliaan-Mu saja Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, kembali kita katakan amin. Dewana petugas kolektor. Persembahan juga bisa di transfer atau lewat QRIS ya, bisa di scan di depan atau di belakang aja. Oke, selain persembahan di jalanan, kita dari pengumuman sepekan ke depan. Oke, yes, yang pertama adalah untuk hari Sabtu ini kita ada komsel kita yang kedua ya. Kita masih per bulan saat ini, nanti mungkin dari Bapak Gembala akan review kembali apakah nanti mau lebih rutin lagi gitu ya, atau malah mungkin kita tambah aktivitasnya ya Pak. Gitu ya, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk ikut komsel biar kita bisa sama-sama saling menguatkan, saling bersaksi gitu ya di dalam Kristus gitu. Dan ada di 17 Mei, tempatnya di sini, jamnya di 10.30. Hari Sabtu ya. Oke, next. Ya, minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Madia Rinokam, salah satu staf gembala juga di GBMTP Cikarang. Oke, di jam yang sama di tanggal 18 Mei. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk yang punya cucu, yang punya anak usia 6 bulan sampai dengan 12 tahun untuk mengikuti sekolah minggu, atau kalau kita sebutnya di sini Hero Kids ya. Gitu, banyak aktivitas seru sih pastinya. Oke, di jam yang sama kita juga ada Teens Community buat yang usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun kurang lebih. Ya nanti akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Rahel, dan nanti ada timnya juga jadi ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin dilayani, baik itu didoakan, konseling, itu bisa hubungi sekretariat kami. Biasanya setiap minggu ada sekretariat kami yang akan mengupdate warta, bisa hubungi di nomor itu juga. Kemudian kita juga ada Instagram sama YouTube ya. Jadi kalau yang mau, biasanya kalau Instagram lebih ke jadwal ibadah ataupun mungkin renungan-renungan baik dari Bapak Gembala di Suparna ataupun Bapak Gembala di pusat. Nah kalau untuk di YouTube biasanya
biasanya lebih ke kita review lagi firman-firman atau khotbah yang sudah ada, sudah terjadi di minggu-minggu lalu. Siapa tahu ada yang mungkin lagi pengen diremakan kembali ya. Oke, sekian pengumuman sepekan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sebentar. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kau yang berkati kami semua Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi Ibu Gembala kami Bapak yang telah memberikan firman-Mu Bapak, memberitakan firman-Mu Bapak, mengatakan kebenaran-Mu Bapak. Kau berkati beliau Bapak, berkati keluarganya Bapak, berkati suaminya juga Bapak, Ibu Gembala kami Bapak. Kau berkati juga anaknya Bapak, Kau berkati keluarganya Bapak, setiap layanannya, setiap langkah kakinya Bapak, Kau yang berkati beliau Bapak. Bapak kami juga berdoa Bapak buat gereja ini Bapak, buat GBI Citra Family Sukarna Sutra ini Bapak. Kau yang berkati Bapak gereja ini Bapak, Kau tambahkan kembali Bapak jemaatnya Bapak, Kau datang kembali jiwa-jiwa yang baru Bapak. Kami rindu Bapak tempat ini, setiap kursi ini Bapak dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Bapak. Kiranya Bapak GBI Sukarna Sutra ini Bapak bisa menjadi berkat Bapak bagi pelayannya, bagi gembalanya, bagi setiap jemaat yang ada di sini Bapak, bahkan bagi masyarakat sekitar Bapak. Kami ingin memberikan impact Bapak. Kami yakin Bapak Kau yang memberikan gereja ini ada di sini Bapak, dan yang kami yakin Bapak itu semua tidak akan sia-sia Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi negara kami Bapak, negara Indonesia ini Bapak. Kau yang berkati setiap staf, setiap jajaran presiden Bapak. Kau berkati presiden kami juga Bapak Prabowo Subianto Bapak. Kau berikan hikmat marifat Bapak. Kau pimpin beliau Bapak untuk memimpin negara ini Bapak. Kau yang berkati Indonesia ini Bapak. Kami yakin Bapak negara ini akan jalan Bapak sesuai dengan firman-Mu Bapak, sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Sebentar kami ingin pulang Bapak, Kau tutup bungkus kami Bapak. Kami jemaat-Mu Bapak, Kau kembalikan kami Bapak ke keluarga kami Bapak, kepada aktivitas kami yang akan kami lanjutkan Bapak. Kau tutup bungkus kami Bapak. Setiap yang letih lemah juga Kau berikan kekuatan Bapak. Setiap yang butuh pemulihan Kau pulihkan Bapak. Sebentar kami ingin pulang Bapak. Sebelum pulang kami akan mendapatkan berkat dari Bapak. Kami undang seluruh jemaat dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sudah mendengar firman-Nya bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus lebih lagi, biar hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan jiwa kita, sehingga kita boleh hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi hati kami. Kami haus, kami rindu untuk hidup dipenuhi oleh kuasa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara mengatakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mari jemaat saja angkat suara mengatakan, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Penuhi hidup kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami rindu, kami haus. Hidup kami dipimpin oleh-Mu Tuhan. Mengalir memenuhi setiap hidup kami. Pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita angkat suara kita katakan, haleluya. Terima kasih mengalir kuasa Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus.
Sang kuasa terus mau bekerja atas kehidupan kami. Engkau akan memulihkan kehidupan kami, bukan hanya kehidupan jasmani kami, namun juga kehidupan rohani kami. Tuhan yang membawa kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu. Kami boleh semakin mengasihi, kami boleh semakin mencintai-Mu, bahkan kami boleh memberi hidup kami untuk lebih lagi melayani Tuhan. Dan kami percaya dari hari ke hari kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi. Dari hari ke hari kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar terjadi memenuhi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang perkara mustahil bagimu. Kau sanggup mengerjakan apa yang mustahil bagi kami. Kau sanggup membuka jalan di mana tidak ada jalan. Kau sanggup menyembuhkan, memulihkan hidup kami lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Karena kuasa-Mu yang tidak terbatas bekerja atas setiap kehidupan kami. Dan kami mau taruh iman kami di hadapan-Mu pada hari ini. Dan kami percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Saat kami mengangkat iman percaya kami kepadamu, maka Tuhan akan membuktikan bahwa Dia Allah yang memang sanggup untuk dipercaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena pada hari ini mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati pelayananmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan terus naik untuk hidup di dalam kemuliaan-Nya. Mari kita sambut semua berkat dari Tuhan ini dengan penuh ucapan sukacita. Haleluya.